Halo, kita berjumpa lagi. Kali ini saya ingin berbagi mengenai kebahagiaan. Jadi ada yang bertanya kepada saya mengenai caranya kita bisa hidup bahagia. Nah, mungkin ini juga menjadi pertanyaan teman-teman semua yang sedang menyaksikan. Untuk itu pastikan teman-teman menyaksikan podcast kali ini sampai selesai. Berbicara soal kebahagiaan, maka tidak mungkin kita tidak berbicara soal masalah. Ada yang aneh di sini. Mengapa yang ditanya adalah bagaimana caranya kita bisa bahagia, tetapi yang dibahas adalah masalah? Iya, memang betul begitu bahwa kita tidak mungkin membicarakan atau kita tidak mungkin bisa merasa bahagia kalau kita tidak kita tidak menaruh perhatian pada masalah-masalah yang kita miliki. Penjelasan sederhananya begini teman-teman, teman-teman pasti mengetahui apa yang disebut dengan kegelapan. Nah, maka ada sebuah pertanyaan yang bagus di sini. Apa sih yang dimaksud dengan kegelapan? Apakah yang ada itu adalah kegelapan atau yang ada adalah terang? Nah, kalau kita melihat dari sejarah, katakanlah dari kitab suci, maka kita bisa mengetahui bahwa yang dulu ada atau yang lebih dulu ada adalah kegelapan, lalu datanglah terang. Gampangnya begini, teman-teman pasti mengetahui tentang siklus siang dan malam. Ketika siang, kita akan mengalami terang, ada cahaya matahari yang menyinari bumi. Tetapi pada saat katakanlah mataharinya menghilang, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kita berada dalam kegelapan total. Artinya kegelapan itu sudah ada, lalu ada benda-benda tertentu yang bisa menyinari kegelapan itu sehingga jadilah terang. Nah, sama dengan kebahagiaan. Sebetulnya sejak kita dilahirkan, kebahagiaan kita sudah ada di dalam diri kita. Akan tetapi sayangnya, seiring dengan berjalannya waktu, ada begitu banyak masalah yang datang di dalam hidup kita dan ini menutupi kebahagiaan kita. Sehingga seolah-olah hidup ini penuh dengan nestapa. Seolah-olah hidup ini penuh dengan kesengsaraan. Tapi bukan bahagianya tidak ada, hanya dia ditutupi oleh berbagai macam masalah. Sehingga kalau kita sederhanakan, kita bisa mengatakan bahwa bahagia itu adalah sebuah kondisi ketika masalah itu berhasil kita singkirkan. Masalah itu berhasil kita selesaikan. Nah, maka muncul satu pertanyaan lagi, apakah mungkin ada manusia yang hidupnya tanpa masalah? Nah, ini seperti paradoks ya. Kita ingin bahagia, maka syaratnya adalah kita harus selesaikan dulu masalahnya. Nah, tetapi kalau kemudian kita bertanya, apakah ada orang yang tidak punya masalah? Maka tidak ada orang yang hidup di dunia ini tanpa memiliki masalah. Apakah artinya tidak ada orang yang berbahagia? Ini adalah hal yang lain, gitu ya. Maka akan muncul pertanyaan baru lagi. Kalau tidak ada satu orang pun yang bisa terbebas dari masalah, maka apa yang bisa kita lakukan? Nah, untuk memahaminya, kita perlu melihat dulu bagaimana diri kita ini bekerja. Untuk sederhananya begini, kita anggap saja bahwa diri kita ini terdiri atas 4 dimensi, yaitu dimensi pikiran, dimensi perasaan atau emosi, lalu kemudian dimensi kehendak, dan dimensi perilaku. Ada 4 dimensi. Nah, pada saat kita dilahirkan, keempat dimensi ini masih menjadi satu. Maka jangan heran ketika ada anak bayi yang baru dilahirkan, kan tentunya anak ini tidak bisa berbicara. Tentunya anak ini tidak bisa mengutarakan apa yang dia inginkan. Tetapi, entah bagaimana caranya, ketika suara tangisan bayi itu terdengar, orang tuanya paham apa yang diinginkan oleh si bayi ini. Yang mungkin untuk sebagian orang, ya suara tangisan bayi akan terdengar sama, tapi untuk orang tuanya dia akan tahu, oh ini bayinya minta menyusui, oh ini anaknya minta untuk digendong, oh ini anaknya popoknya penuh, minta diganti dari suara tangisan. Nah, ini adalah sebuah mungkin bisa dikatakan sebuah bukti ya,
bahwa 4 dimensi ini masih menjadi satu, di mana pikiran, kemudian emosi, kehendak, dan perilaku itu masih selaras gitu ya, masih menjadi satu kesatuan. Sehingga dia bisa menarik apapun yang dia inginkan, si bayi ini. Lalu kemudian ketika usia beranjak, dia mulai belajar. Dia mulai belajar untuk perlu melakukan sebuah upaya ketika menginginkan sesuatu. Nah, maka dimensi ini mulai terpisah-pisah. Belum lagi ketika ada peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan terjadi, dimensi ini saling berjauhan, semakin jauh. Nah, pertanyaannya, ketika keempat dimensi ini menjadi berjauhan, ini kan akan menyisakan sebuah ruang di antara dimensi-dimensi ini. Maka apa yang akan mengisi ruang ini? Nah, teman-teman, yang akan mengisi ruang antar dimensi ini adalah bias. Nah, apa yang terjadi ketika dimensinya saling berjauhan, begitu jauhnya sehingga biasnya juga semakin tebal. Ya, anggap saja misalnya begini, ketika teman-teman mungkin ya yang suka aktivitas di alam, lalu kemudian katakanlah trekking di gunung, ketika sampai di puncak, tiba-tiba ada kabut. Yang biasanya kalau orang yang biasa beraktivitas di alam itu menyebutnya sebagai, wah kita dapat tembok nih, begitu ya. Ada kabut. Kabut itu membuat jarak pandang menjadi sangat pendek sekali atau bahkan bisa sampai dengan nol ketika kabutnya itu begitu tebal. Nah, bias ini sama seperti kabut. Jadi ketika, setiap dimensi ini saling berjauhan, biasnya semakin tebal, maka pikiran kita tidak bisa melihat sesuatu yang terjadi di dimensi emosi. Tapi dia tahu ada sesuatu, ini seperti kalau kita melihat orang di dalam kabut. Kita tahu bahwa itu ada manusia di situ, kita tahu ada orang lain di situ, tapi kita tidak bisa melihat dengan jelas siapa orang itu. Nah, karena kita tidak bisa melihat dengan jelas, maka yang muncul adalah asumsi. Kita mulai berasumsi, apakah orang ini orang baik? Apakah orang ini punya niat jahat? Kita mulai berasumsi. Nah, ini juga yang terjadi ketika bias itu semakin tebal. Pikiran tidak bisa melihat apa yang terjadi dalam dimensi emosi. Sehingga apa? Sehingga pikiran mulai berasumsi. Jangan-jangan, jangan-jangan, dan jangan-jangan. Nah, pada saat pikiran berasumsi yang tidak sesuai dengan fakta, maka itu juga akan direspon oleh emosi. Sehingga emosinya melahirkan emosi lain yang akan memperburuk emosi yang sudah ada sebelumnya. Nah, kalau sudah begini, maka ini akan atau emosi ini akan mempengaruhi dimensi kehendak. Maka tidak jarang ketika ada orang yang tidak jelas di dalam hidupnya, dia tidak tahu mau apa di dalam hidupnya, maka kehendaknya juga menjadi buruk gitu. Kehendaknya menjadi tidak bisa maksimal, bahkan mungkin tidak punya kehendak. Ketika ditanya kamu maunya apa ya nggak tahu, jalan mah apa namanya hidup mah segeluyurnya aja gitu. Kan ada ya orang-orang yang mengatakan seperti itu. Gitu. Nah, ini kenapa? Kembali lagi karena pikiran tidak bisa melihat jelas. Nah, ketika pikiran tidak bisa melihat jelas, emosi tidak karu-karuan, kehendak menjadi apa namanya tidak punya kehendak bahkan, maka kira-kira apa yang terjadi pada dimensi perilaku? Tentunya perilakunya juga tidak akan sesuai. Tentunya perilakunya juga eh, apa namanya ya? Mungkin tidak sesuai dengan norma gitu ya. Ada perilaku-perilaku yang barangkali dianggap menyimpang seperti itu. Nah, ini pastinya akan melahirkan sebuah penderitaan di dalam hidup. Sebuah rasa tidak puas mungkin, rasa kehilangan mungkin, gitu. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita membuat pikiran kita itu menjadi tertib, membuat pikiran kita itu menjadi terarah, sehingga dia tidak lagi mengeluarkan asumsi. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita harus menjernihkan bias-bias berpikir ini. Artinya, kita perlu kembali mendekatkan antara pikiran, emosi, kehendak, dan perilaku. Kita dekatkan kembali.
Nah, caranya bagaimana? Kok kayaknya repot ya? Sebetulnya tidak, karena kalau kita perhatikan, pikiran inilah yang kemudian menjadi kunci. Kenapa? Karena emosi tidak bisa muncul tanpa ada stimulasi dari pikiran. Kalau tidak percaya, coba sekarang begini. Teman-teman munculkan rasa sedih. Saya jamin pasti tidak bisa. Tetapi ketika saya bertanya, coba bayangkan kembali atau ingat-ingat kembali satu peristiwa yang membuat teman-teman merasa sedih. Pada saat teman-teman membayangkan, ini kan kerjanya pikiran membayangkan. Tiba-tiba rasa sedihnya muncul. Nah, itulah cara kerjanya. Jadi emosi kita tidak mungkin bisa dimunculkan begitu saja tanpa ada stimulasi dari pikiran. Nah, ketika pikiran kita jernih, maka emosi kita juga akan jadi jernih. Saya yakin teman-teman di rumah pasti pernah mengalami di mana punya pikiran yang negatif terhadap sesuatu, lalu kemudian ketika tahu faktanya, tiba-tiba hilang dan tiba-tiba perasaannya juga jadi lega. Kan begitu ya? Nah, maka kunci pertama adalah kita perlu menertibkan pikiran kita. Caranya bagaimana? Ya, memang tidak semudah yang saya ucapkan, tetapi satu cara yang cukup efektif untuk kita menertibkan pikiran kita adalah kita senantiasa mengawasi pikiran itu. Nah, ada beberapa tahap yang perlu kita lakukan kalau kita mau mengawasi pikiran kita. Yang pertama adalah ketika satu pikiran muncul, maka coba kita pertanyakan, apakah pikiran saya ini adalah sesuatu yang benar? Katakan misalnya begini. Ada orang yang bercerita kepada kita bahwa ada orang lain atau ada teman kita yang berkata buruk tentang kita. Maka saringan pertama kita perlu bertanya apakah benar. Begitu ya. Dan kita juga perlu bertanya apakah yang dia katakan itu adalah sesuatu yang benar. Jika yang dikatakan adalah sesuatu yang benar, maka ini adalah ruang bagi kita untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki diri kita. Nah, tetapi apabila yang dikatakan adalah sesuatu yang benar, berarti yang dikatakan itu bukan tentang diri kita, maka tidak perlu kita pikirkan. Lalu katakanlah misalnya begini, pikiran yang muncul itu adalah sesuatu yang benar. Maka saringan kedua kita perlu mempertanyakan lagi, apakah pikiran saya ini yang sudah terbukti bahwa pikiran ini benar, apakah pikiran ini membawa sebuah kebaikan? Atau pikiran ini sesuatu yang baik? Jika tidak, maka stop di situ. Nah, tetapi jika iya, maka pertanyakan lagi di saringan yang ketiga, apakah pikiran saya membawa keuntungan untuk saya? Gitu ya. Nah, ini tiga saringan yang bisa kita gunakan untuk mengawasi pikiran kita. Nah, seandainya dari pertama saja sudah tidak, ya jangan dilanjutkan. Begitu. Nah, sehingga kita mulai belajar untuk mengendalikan pikiran dengan cara mengawasi. Dan tidak perlu dijawab apakah ini iya atau tidak karena si sistem itu akan tahu. Nah, kalau kita menjawab maka pikiran itu akan melahirkan skenario-skenario yang lain. Jadi tugas kita adalah bertanya. Apakah yang saya pikirkan ini adalah sesuatu yang benar? Apakah yang saya pikirkan ini adalah sesuatu yang baik? Dan apakah yang saya pikirkan ini membawa keuntungan untuk saya? Jika jawabannya iya, saya yakin tidak mungkin melahirkan emosi yang katakanlah emosi yang tidak menyenangkan. Dan saya yakin ini akan melahirkan sebuah kehendak yang luar biasa dan pada akhirnya mempengaruhi perilaku menjadi produktif. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi kembali lagi, tugas kita bukan melawan pikiran negatif, tetapi tugas kita adalah mengubah cara pandang kita terhadap dunia. Dengan cara apa? Dengan cara kita mengubah cara kita berpikir. Dengan cara apa? Dengan cara menjadi pemerhati atas pikiran kita sendiri. Ini memang tidak mudah, tetapi bukan sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Kuncinya adalah apabila teman-teman bersedia untuk melakukan dan kemudian memegang komitmen untuk melakukan latihannya, bagaimana teman-teman bisa mengawasi pikiran, maka teman-teman juga akan mendapatkan hasilnya. Tetapi sekali lagi, ini adalah proses latihan dan tentunya saya tidak menjanjikan hasil yang instan.
Kuncinya adalah pada tekad teman-teman. Apakah teman-teman mau mencobanya dan mengubah cara pandang teman-teman terhadap kehidupan, sehingga ketika masalah datang, teman-teman bisa melihat masalah itu sebagaimana adanya, tidak didramatisasi, tidak ditambah-tambahkan. Masalah, ya begitu. Memangnya ada orang yang menambah-nambahkan? Banyak. Contoh misalnya, ada orang yang mungkin rezekinya dari segi katakanlah harta sedang berkekurangan. Lalu kemudian solusinya apa? Kan gampang, solusinya bekerja. Kan begitu ya. Tapi berapa banyak orang yang ketika dia kekurangan harta dan dia perlu untuk bekerja lalu mulai muncul alasan-alasan. Nah, inilah yang kemudian membuat bias itu tadi semakin tebal. Sehingga alasan-alasan ini seperti masuk akal yang disebut dengan logika yang menyesatkan. Nah, tugas kita adalah hindari logika yang menyesatkan ini, berhenti memberikan alasan-alasan terhadap apapun yang terjadi di dalam diri kita, lalu kemudian kita ambil tindakan. Dengan cara apa? Dengan cara mengawasi pikiran, dengan cara kita mempertanyakan 3 hal tadi, 3 saringan tadi, ya, apakah pikiran kita adalah sesuatu yang benar, apakah pikiran kita adalah sesuatu yang baik, dan apakah pikiran kita mendatangkan keuntungan. Nah, jika ini dilakukan, maka saya percaya teman-teman akan bisa mengubah pola hidupnya. Teman-teman bisa mengubah penghidupannya bahkan. Begitu ya. Tapi kembali, kuncinya adalah keseriusan dan tekad teman-teman untuk menjalaninya. Seperti itu teman-teman ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan kita akan berjumpa lagi di pertemuan yang berikutnya.